Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih di ibadah online Restoration Kit. Gimana adik-adik? Udah siap tuh kan? Nah, udah pada mandi? Pinter. Udah pada wangi? Bagus. Jangan lupa siapin Alkitabnya untuk dengerin firman nanti. Oke? Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, adik-adik buka hati adik-adik ya. Penuh sukacita. Tapi sebelum ibadah dimulai, kita doa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terus kalau berdoa, diucapin ya kata-katanya ya. Jangan doa dalam hati. Ikutin Karani berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik buat kami semua. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah kami hari ini, Tuhan Yesus urapi kami ya, agar kami bisa lebih bersukacita dan memuji Engkau dengan gembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa tadi, jangan lupa adik-adik tetap bersukacita, bergembira. Nah adik-adik, kalau ada yang manggil adik-adik, adik-adik harus menjawab dengan lantang, dengan suara yang keras. Ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Curah dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
istimewa. Kayak makanan tuh, kayak martabak telur spesial. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, kita semuanya istimewa. Adik-adik nggak perlu takut. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Boleh darah Yesus adik-adik, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau ngasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Jangan lupa ya, kirimin aja nih persembahan adik-adik ke nomor rekening yang tertera di layar kaca adik-adik ya. Dan juga jangan lupa, kalau adik-adik mau ngasih persembahan Natal, tetap nih nomornya sama, nomor rekeningnya ya. Tuhan Yesus memberkati. K-U-I-S, kuis kuis kuis. Shalom adik-adik. Nah, saatnya kuis Natal 2021. Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan mengadakan kuis loh adik-adik. Pasti adik-adik udah ngikutin kan kuisnya yang di bulan September. Nah adik-adik, di bulan September temanya tebak tokoh. Nah di bulan Oktober beda lagi nih, temanya tebak tempat. Ayo adik-adik, ikutin semua kuisnya. Nanti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Oke, jangan lupa ya, ikutin kuisnya sampai selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Tapi buka hati adik-adik, pikiran adik-adik, dan juga siapin Alkitabnya ya. Biar adik-adik menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang terbaik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya adik-adik, kita boleh berkumpul lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita adik-adik? Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami anak-anakmu datang kepadamu Tuhan. Kami telah memuji-muji menyembah Engkau Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua Tuhan Yesus, supaya kami mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh percaya firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan berkati juga Kak Elis yang membawakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Allah memelihara bangsa Israel. Adik-adik keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Sebagaimana Tuhan juga memelihara kita adik-adik melalui orang tua kita, adik-adik memberikan makanan dan minuman tiap hari karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Bangsa Israel juga loh adik-adik, Tuhan menolong pada waktu keluar dari tanah Mesir, ya, di mana firman-Nya terdapat di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ya. Bangsa Israel juga bisa ditolong dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, mereka akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir. Ya. Mereka berjalan di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun bagaimana mereka hidup ya? Ya, bayangin adik-adik, dia melewati padang gurun ya. Tuhan ya, gimana ya caranya mereka hidup ya? Adakah makanan bagi mereka? Adik-adik waktu udah melewati, udah jauh dari kota adik-adik, ya, udah mulai bersungut-sungut, marah kepada bangsa Israel, marah kepada Musa dan Harun, karena persiapannya sudah berkurang, ya, anak-anaknya udah pada kelaparan adik-adik, ya, gimana Musa, gimana Pak Musa, kami di padang gurun ini, mendingan kami mati di Mesir daripada di padang gurun ini. Jadi semua udah pada marah-marah adik-adik. Jemaat umat Israel ini sudah marah-marah, ya, karena tidak sama lagi waktu dia di Mesir, dia makan kenyang, makan daging banyak. Sekarang dia di padang gurun, jauh dari kota. Mau membeli makanan tidak ada, ya adik-adik, jauh. Sekarang udah di padang gurun, ya. Jadi mereka pada kelaparan, ya. Tapi namun ya, Tuhan Allah baik adik-adik. Bangsa Israel kemudian menjadi Tuhan menolong, ya. Dengan cara gimana Tuhan menolong bangsa Israel? Dengan cara menurunkan roti dari surga, yaitu roti surga, roti manna, ya. Pada tiap-tiap pagi adik-adik, Tuhan kirim roti, hujan roti dari surga, ya. Jadi di perkemahan
umat Israel. Ya, setiap hari Tuhan turunkan roti dari surga, yaitu roti mana. Roti mana ini seperti embun yang beku, warna putih. Rasanya enak adik-adik. Rasanya seperti kue madu. Ya, adik-adik, ya, bagi bangsa Israel, Tuhan memberikan makanan setiap hari. Jadi tiap hari keluar dari kemahnya untuk mengumpulkan roti mana itu setiap hari. Tapi ada syaratnya adik-adik. Syaratnya apa ya? Syaratnya umat Israel itu harus mengambil, tidak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jumlah keluarganya yang ada di dalam kemah itu. Ya, karena tiap hari Tuhan kirim roti, yaitu roti yang turun dari surga. Dan pada petang hari Tuhan kirim burung puyuh yang berduyun-duyun datang memenuhi perkemahan bangsa Israel. Baru bangsa Israel mengolah memasak burung puyuh itu. Jadi bangsa Israel pada pagi hari diturunkan roti dari surga. Tiap hari dikumpulin. Pada petang hari Tuhan kirim burung puyuh ya untuk diolah, dimasak sehingga bangsa Israel tidak kelaparan lagi adik-adik. Seperti tadinya dia sudah bersungut-sungut, dia ngomel-ngomel kepada Musa dan Harun, kepada Allah, Tuhan Allah juga adik-adik. Ya, apa yang terjadi adik? Jadi Musa katakan tiap hari ngambil sesuai kebutuhan. Dari hari pertama sampai hari ke-6 bisa 2 kali lipat ya diambil. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan Allah tidak turunkan roti dari surga pada hari yang ke-7. Kenapa adik-adik? Karena hari ke-7 adalah hari Sabat, di mana bangsa Israel harus beribadah, tidak bekerja tapi beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi Musa perintahkan supaya pada hari ke-6 bisa mengambil roti mana 2 kali lipat. Ya adik-adik ya, untuk disimpan untuk hari ke-7. Ya, hari besoknya. Ya adik-adik. Jadi bangsa Israel selama di padang gurun 40 tahun makan dari roti mana itu, yaitu roti dari surga adik-adik. Yuk, mari kita simak filmnya. Anak-anak, apakah kalian sudah makan siang? Tahukah kalian siapa yang memberikan makanan yang disediakan oleh Mama setiap hari? Ya, benar. Yang memberikan adalah Tuhan. Tuhan Allah menyediakan makanan bagi kita setiap hari. Hari ini, Ibu akan bercerita tentang orang Israel dalam perjalanannya di padang gurun. Mereka harus berjalan terus setiap hari. Lalu, bagaimana caranya ya mereka mendapatkan makanannya? Sekarang, mereka sudah ada di seberang laut dan berjalan di padang gurun siang dan malam menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan telah janjikan. Tuhan terus menolong dan menyertai mereka. Waktu siang, mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan, dan waktu malam mereka tidak kedinginan dan kegelapan karena ada tiang api. Demikianlah orang Israel itu berjalan terus di padang gurun. Tapi sekarang mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah, mereka mulai kesal pada Musa. Mengapa ya? Padahal Tuhan kan selalu menyertai mereka. Oh, rupanya persediaan makan mereka mulai habis. Anak-anak mulai kesal, mulai rewel. Mereka mulai kelaparan. Mama mulai bingung mau memberikan makanan apa. Karena mereka sedang berada di padang gurun
tempat yang sangat jauh dari kota. Di situ tidak ada toko, tidak ada restoran, tidak ada orang yang berjualan, tidak ada apapun yang bisa dimakan. "Bagaimana ini, Musa? Kami kelaparan!" teriak mereka. Mereka mulai marah pada Musa. "Kalau seandainya kami masih di Mesir, kami pasti tidak susah seperti ini. Kami masih bisa memasak, kami masih bisa makan, dan mendapatkan apa yang kami mau." Anak-anak, mereka lupa bagaimana susahnya hidup mereka di Mesir. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan makanan pada mereka. Tuhan Allah sangat baik. Tuhan berjanji akan memberikan makanan kepada mereka. Mana pada waktu pagi dan burung puyuh pada waktu sore. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, mana dikirim Tuhan turun dari langit bersama embun. Ketika matahari mulai terbit, orang-orang mulai bangun dan keluar dari tempat mereka masing-masing. Mereka kaget. "Apa ini? Ya, apa ini?" Di halaman, di seluruh permukaan pasir, ada sesuatu. Bentuknya bulat tipis dan berwarna putih, seperti sisik yang terhampar sangat banyak. Lalu Musa mengatakan, "Inilah mana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita makan." Lalu mereka mencoba memakannya. Rasanya enak. Semua orang sangat senang. Lalu mereka buru-buru mengambil cukup banyak untuk dibawa pulang. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mana tidak boleh diambil berlebih, cukup untuk sehari. Setiap orang mendapat 1 gomer. Jangan diambil berlebih, diambil sesuai banyaknya anggota keluarga. Jangan khawatir kekurangan, karena besok pagi Tuhan pasti memberikannya lagi pada kita. Tapi mereka ada yang nakal, tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat pada perkataan Musa. Ada yang mengambil lebih, lalu menyimpannya diam-diam. Namun, betapa kagetnya mereka waktu besok membuka tempat mana itu. Sudah busuk, bau, dan berulat lagi. Lalu Musa marah kepada mereka dan mengingatkan kembali, harus taat pada perintah Tuhan. Tidak boleh mengambil lebih. Anak-anak, waktu sore hari, mereka melihat di langit banyak sekali burung puyuh terbang di atas perkemahan mereka. Anak-anak kegirangan dan melompat-lompat menangkap burung puyuh itu. Mereka sangat senang karena waktu sore Tuhan memberikan makanan yang banyak sekali kepada bangsa Israel, yaitu burung puyuh. Sekarang mereka sudah tidak kelaparan lagi. Dan Musa memberitahu mereka bahwa pada hari ke-6 mereka harus mengambil mana lebih banyak, 2 kali lipat dari biasa. Kenapa ya? Karena besok hari ke-7, hari Sabat, adalah waktunya beribadah, sehingga Tuhan tidak mengirimkan mana. Demikian Tuhan memberikan mana kepada mereka setiap hari. Ketika matahari tenggelam, mana yang tidak diambil akan meleleh dan hilang. Tapi orang-orang sekarang tahu bahwa besok Allah akan mengirimkan mana yang baru lagi. Allah memelihara umatnya setiap hari. Anak-anak, apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena memberi makanan kepada kita setiap hari? Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengucapkan doa Bapa kami yang bunyinya, Bapa kami di sorga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Allah Bapa memelihara kita. Dia membuat kita hidup agar kita dapat menyenangkan Dia setiap hari. Kita harus bersyukur untuk setiap makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa berdoa ya. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan filmnya ya,
di mana bangsa Israel dipelihara Tuhan selama di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik, ya, Tuhan Allah mengajarkan umat Israel supaya umat Israel ini dia sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Tuhan yang berkuasa untuk memelihara bangsa Israel. Ya, tapi bangsa Israel ini juga adik-adik dia suka marah-marah, ngomel-ngomel dan tidak percaya kuasa Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah baik, dia banyak Tuhan menolong bangsa Israel. Awalnya dia sudah keluar dari bangsa Mesir, dilepaskan dari Firaun, sampai dia juga menyeberangi laut Tiberau dengan mujizat. Ya, sekarang Tuhan Allah terus memelihara bangsa Israel sampai ke Kanaan. Begitu juga adik-adik, Tuhan Yesus terus memelihara kita adik-adik. Semua kebutuhan kita bersyukur, berkat Tuhan melimpah sama kita adik-adik ya. Kita tiap hari Tuhan berikan kita makanan, minuman setiap hari melalui papa dan mama adik-adik. Harus bersyukur. Adik-adik tidak boleh marah-marah, tidak boleh bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ya, dia marah-marah bersungut-sungut sehingga Tuhan marah adik-adik. Kalau kita marah-marah, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan sama kalau marah-marah, ya, karena marah-marah itu tidak adalah dosa adik-adik, ya. Jadi adik-adik di rumah harus ada sukacita apapun, berkat Tuhan melalui makanan minuman setiap hari Tuhan mama papa sediakan bagi kita mengucap syukur buat berkat Tuhan. Kita juga bisa sekolah minggu, kita bisa sekolah, kita sehat, kita bisa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita adik-adik. Tuhan Yesus itu baik adik-adik ya. Bersyukur pemeliharaan Tuhan ya. Kita dengarkan ayat hafalan di dalam Yohanes 6 ayat 31b. Mereka diberinya makanan roti dari surga. Jadi selama bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun bangsa Israel makan roti manna, yaitu roti dari surga. Ya, yang bukan Musa yang memberikan roti itu, tapi dari Tuhan, dari surga. Bapa di surga yang mengirimkan roti kepada bangsa Israel supaya dia hidup. Ya adik-adik ya. Dan begitu juga Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberikan kita kehidupan. Ya. Di dalam 35 katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, dia tidak akan haus lagi. Ya. Tuhan Yesus adalah roti hidup adik-adik. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan lapar lagi dan kita tidak akan haus lagi. Karena Tuhan Yesus yang memberikan terus kita, memberkati kita. Ya, siang dan malam. Jadi adik-adik bersyukur. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus baik adik-adik. Ya. Ya. Sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan pelihara di padang gurun, Tuhan memelihara. Tuhan juga yang memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu
Tuhan. Berkati adik-adik kami ini supaya dia sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang memelihara hari lepas hari dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak ini, berkati adik-adik kami ini supaya adik-adik ini sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tanamkan, tuliskan dalam loh hati kami supaya kami punya iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik semua angkat tangan, kita terima urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami haus, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan yang terbesar tak terbatas daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu haus, rindu akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan-Mu Tuhan. Berkati adik-adik kami ini Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Jadi katakan amin. Halo adik-adik Restoration Kids, saatnya kita kuis ya. Kali ini kuisnya gampang sekali. Nah adik-adik, perhatikan ya gambar yang kakak tayangkan. Nah, sekarang kalian sudah lihat ya. Kakak percaya pasti kalian ingat betul cerita tentang gambar ini. Dengan pertolongan Allah yang dahsyat, Ia mampu membelah laut sehingga orang Israel bisa berjalan di tengahnya. Wah, keren ya adik-adik. Nah, sekarang simak pertanyaannya baik-baik ya. Sebutkan di laut mana Musa membelah air laut. Pasti bisa ya adik-adik. Nah, kirimkan jawaban kalian ke WA Kakak Sekolah Minggu cabang masing-masing. Kakak tunggu ya. Adik-adik, mari kita angkat tangan untuk terima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Berkati kami semua, berkati adik-adik kami ini, berkati juga Papa dan Mama, bahkan seluruh saudara-saudara kami, berkati Tuhan. Juga berkati juga guru-guru kami, guru sekolah minggu. Berkati juga Tuhan buat teman-teman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.